Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Pratiwi, SEMAK. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi D3 Administrasi Pajak Kampus Batang PSDKU Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pajak Penghasilan 1. Adapun video ini saya buat sebagai bentuk atau bukti pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Negeri atau PDD UK TPT dari unsur pengajaran. Pajak penghasilan 1 ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pada semester 2 dan ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk bisa mengambil mata kuliah di atasnya, yaitu pajak penghasilan 2. Untuk bobot SKS dari pajak penghasilan 1 yaitu 3 SKS dan sesuai dengan aturan penyelenggaraan dari perkuliahan di Universitas Diponegoro, untuk pertemuannya ada 14 pertemuan dan setelah 7 pertemuan itu ada ujian tengah semester atau UTS, dan setelah pertemuan ke-14 itu diadakan ujian akhir semester atau UAS. Untuk pajak penghasilan 1, deskripsi dari mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman tentang sistem pemajakan terhadap pajak penghasilan secara rinci pasal demi pasal. Pajak penghasilan yang dibahas yaitu pajak orang pribadi ataupun pajak dari wajib pajak badan, baik yang dipungut secara withholding system maupun self-assessment system, dengan memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Untuk capaian pembelajaran lulusan diharapkan setelah mengikuti mata kuliah pajak penghasilan 1 ini, mahasiswa mampu secara kognitif atau C2 untuk memahami ketentuan pemajakan terhadap pajak penghasilan di Indonesia dan mampu mengaplikasikan atau C3 perhitungan pajak penghasilan dalam suatu surat pemberitahuan pajak masa maupun pajak tahunan. Untuk mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka di kelas, namun untuk menunjang kegiatan perkuliahan itu digunakan aplikasi e-learning resmi dari Undip, yaitu Kulon 2 yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui SSO dari masing-masing mahasiswa. Untuk menjaga interaksi antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa itu kita gunakan WhatsApp group maupun chat yang ada di Kulon maupun Microsoft Teams. Semisal ada pembahasan yang belum sempat dibahas pada saat perkuliahan. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu seperti biasa, yaitu mengacu pada metode student center learning. Jadi diharapkan di sini mahasiswa untuk aktif dalam perkuliahan dan saya di sini hanya sebagai fasilitator dari mahasiswa. Jadi setiap pertemuan untuk metode pembelajaran yang saya gunakan itu akan saya sesuaikan dengan kebutuhan dan materi dari masing-masing pertemuan. Jadi media yang saya gunakan nanti ada tatap muka, kemudian ada penugasan, baik penugasan di dalam perkuliahan atau di dalam kelas, kemudian penugasan yang secara mandiri dikerjakan oleh mahasiswa, kemudian ada diskusi yang harus dilakukan oleh mahasiswa terkait studi case ataupun kasus-kasus terbaru terkait perpajakan di Indonesia, terutama perubahan perpajakan yang saat ini yaitu terkait Undang-Undang HPP, Cipta Kerja dan sebagainya. Untuk perkuliahan sendiri, jadi nanti akan ada ceramah, kemudian tadi penugasan secara langsung di kelas ataupun nanti secara mandiri melalui Kulon 2 yang dapat diakses oleh mahasiswa. Untuk penilaiannya berdasarkan surat edaran dari rektorat, untuk komposisi penilaian mahasiswa
dari Prodi D3 Administrasi Pajak Kampus Batang, yaitu terdiri dari aktivitas partisipatif sebesar 25%, kemudian hasil proyek 25%, kemudian ada tugas 10%, kuis 10%, kemudian melaksanakan ujian tengah semester bobotnya 15%, dan UAS sebesar 15%. Dan ini dikalkulasikan nanti akan diperoleh nilai apakah A, B, C, D, atau E. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah dari pajak penghasilan ini. Untuk selanjutnya, ini merupakan bukti mengajar pada saat kelas tatap muka pada mata kuliah pajak penghasilan 1 di pertemuan ke-11. Pada mata kuliah pajak penghasilan 1, ini sebelum di pertemuan ke-11, capaian pembelajaran dari masing-masing pertemuan yang diharapkan yaitu di pertemuan pertama nanti dibahas terkait ketentuan pemajakan terhadap pajak penghasilan, kemudian pertemuan kedua yaitu memahami bagaimana mekanisme dan prosedur pemajakan terhadap pajak penghasilan, kemudian pertemuan ketiga memahami ketentuan terhadap subjek dan wajib pajak, kemudian yang pertemuan keempat terkait ketentuan terhadap objek pajak dan dasar pengenaan pajak, pertemuan kelima yaitu sistem pemungutan pajak dan periode pelaksanaan kewajiban perpajakan, kemudian pertemuan keenam dibahas mengenai sistem pemungutan pajak penghasilan, kemudian pertemuan ketujuh yaitu memahami hubungan antara sistem akuntansi, administrasi, pemajakan, dan pembukuan. Kemudian setelah pertemuan ketujuh dilakukan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 itu dibahas mengenai menghitung dan memperhitungkan pajak penghasilan atas objek pajak penghasilan tertentu, yaitu PPh pasal 21. Pertemuan ke-10 dibahas mengenai pasal 4 ayat 2 atau final, kemudian PPh pasal 22, 23, dan 26. Kemudian di pertemuan 11 dibahas mengenai objek pajak penghasilan badan, kemudian pada pertemuan ke-12 mengenai bagaimana perhitungan pajak penghasilan atas orang pribadi, pertemuan ke-13 terkait bagaimana pelaporan SPT massal maupun pajak tahunan, kemudian pertemuan ke-14 yaitu melaporkan surat pemberitahuan massa maupun manual secara manual, dan ini tindak lanjut dari pertemuan ke-13. Dan yang terakhir kita membahas mengenai bagaimana penggunaan aplikasi pajak dalam melaporkan SPT massal maupun SPT tahunan. Mungkin itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik ya. Kita bertemu kembali di mata kuliah pajak penghasilan 1 ya. Nah, ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-11. Hari ini kita mau bahas tentang apa? Terkait WP badan. Oke, jadi hari ini di pertemuan ke-11 ya, berdasarkan RPS, diharapkan nanti setelah mengikuti mata kuliah ini kalian dapat menghitung dan memperhitungkan besarnya pajak penghasilan untuk WP badan. Oke. Jadi itu materi kita hari ini ya. Kemudian untuk sebelum kita bahas WP badan, pajak penghasilannya, badan itu apa toh? Apa itu badan? Yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Meliputi apa aja? Persatuan. Ya. Oke, kemudian ada persatuan. Nama lainnya apa? CV ya, benar. Oke, kemudian perseroan lainnya. Kemudian yang sekarang, oke, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu ada istilah baru di dunia usaha itu namanya PT perorangan. Jadi itu dimiliki oleh seorang pribadi. Nah, tapi untuk status perpajakannya itu diperlakukan seperti WP badan. Ya, namanya PT perorangan. Salah satu yang merupakan badan ada BUMN, BUMD ya, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
kemudian ada firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari badan. Jadi ketika kita ditanya apa itu WP badan, ya kita bilang untuk definisinya, kemudian contohnya seperti apa? Ada PT, CV, firma, BUMN, BUMD, gitu ya. Nah, itu contoh dari WP badan. Nah, nanti yang harus kita perhatikan berarti untuk menghitung pajak untuk WP badan yang kita perhatikan dulu itu nanti apakah penghasilan tersebut merupakan objek pajak atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan final apa tidak. Oke. Jadi yang dipotong pajak atau yang nanti kita perhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilannya itu khusus yang penghasilan yang merupakan objek pajak. Kemudian yang bukan objek pajak dan yang dikenakan penghasilan final bagaimana? Itu kita harus lakukan rekonsiliasi, harus kita koreksi. Gitu. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian untuk tarifnya yang harus kalian perhatikan. Nah, di sini ada 3 tarif yang bisa kalian gunakan ketika menghitung pajak penghasilan untuk WP badan. Oke, diperhatikan nanti khususnya terkait omsetnya dalam setahun. Oke, di sini ada tarif pasal apa saja? Tarif pasal 17 ya, ayat 2. Ayat 2 apa ayat 1? Ayat 1. Oke, ayat 1 huruf B. Kemudian tarif pasal 17 ayat 2B. Kemudian tarif pasal 31E ayat 1. Oke, kemarin ingat ya, yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar itu dapat fasilitas. Fasilitas apa? Pengurangan apa? Oke, tarifnya lebih rendah 50% dari tarif normal. Jadi tarif normalnya sekarang berapa WP badan? 22% ya. Oke, jadi kalau misalkan dia omsetnya kurang dari 4,8 miliar, itu tarifnya hanya 11%. Oke, kemudian ketika WP badan tadi omsetnya, ini kita khusus bahas PT ya, perseroan terbatas. Ketika omsetnya lebih dari 4,8 miliar tapi tidak lebih dari 50 miliar, itu bagaimana penentuan tarifnya? Fasilitas ya, kemudian ada yang tidak itu berarti digunakan tarif normal atau tarif umum. Jadi yang kurang dari 4,8 miliar itu nanti tarifnya 11%. Yang nanti PKP yang lebih dari 4,8 miliar itu kita kalikan dengan tarif normal. Kemudian kalau omsetnya lebih dari 50 miliar bagaimana? Tarif normal gitu ya. Ada tempat fasilitas? Tidak. Oke. Nah, ini ya diperhatikan kembali. Jadi penghasilan tadi khusus yang dimasukkan ke ketika menghitung PPh itu yang khusus untuk objek pajak. Yang dikecualikan dari objek pajak kita koreksi. Kemudian yang penghasilan dikenakan PPh final harus juga kita koreksi. Oke. Dan nanti untuk penghasilannya ini dikenakan tarif pasal 17. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya terkait penghasilan final. Nah, ini merupakan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Jadi nanti hati-hati ketika menghitung pajaknya. Ketika ada penghasilan berupa ini, itu kalian koreksi ya. Kalau dia penghasilannya bukan objek pajak harus dikoreksi. Positif atau negatif? Negatif. Ya, terima kasih. Oke, nah contohnya apa aja yang harus dikecualikan dari objek pajak? Bantuan atau sumbangan ya, termasuk zakat. Yang penting ada buktinya dan diberikan kepada lembaga yang memang ditunjuk resmi oleh pemerintah. Kemudian ada harta hibahan, warisan, harta termasuk apa ini? Spotana ya, yang diterima oleh dari badan sebagai pengganti saham atau pengganti pendampaan.
Oke, jadi kalau transaksi saham itu yang di bursa efek itu dikenakan PPh. Nah, kemudian untuk menghitung pajak penghasilan kita juga hati-hati ya terkait natura. Natura sekarang itu merupakan objek pajak. Oke, jadi yang harus diperhatikan ini sebelum undang-undang HEP. Kita masuk untuk aturan yang terbaru bagaimana? Pada prinsipnya biaya itu, natura itu kan sebenarnya biaya bagi perusahaan. Ini dapat dibiayakan oleh pemberi kerja atau deductible expense ya, sepanjang memenuhi 3 prinsip. Jadi kalau natura tadi diberikan kepada pekerja untuk kaitannya dengan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut, maka itu boleh dibebankan sebagai biaya bagi si pemberi kerja. Kemudian untuk penghasilan yang merupakan objek pajak ini nanti menggunakan tarif umum. Dan natura itu bagi penghasilan natura merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerima. Jadi kalau misalkan tadi memenuhi syarat 3M, bagi si pemberi itu boleh diakui sebagai biaya, dan bagi si penerima itu merupakan penghasilan. Kita harus melakukan identifikasi ini dulu. Kalau tadi penghasilan identifikasi berdasarkan apakah dia objek pajak, bukan objek pajak, dan apakah dikenakan penghasilan final. Nah, kalau beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto itu khusus beban yang diperkenankan oleh aturan pajak untuk dikurangkan. Namanya istilahnya apa? Deductible expense. Oke. Kaitannya apa? Intinya kalau misalkan terkait 3M ya, nah tadi untuk kaitannya dengan usaha itu boleh dikurangkan. Nah, jadi boleh dikurangkan, kita lihat apakah aturannya itu boleh dikurangkan atau tidak. Aturan apa? Undang-undang perpajakan. Sekarang pakai undang-undang apa? Kalau kita PT pajaknya penghasilan? Undang-undang HPP. Tarif yang terbaru itu tarif efektif untuk orang pribadi ya. Nah ini contohnya nih, lihat nih, ada biaya yang diperbolehkan ya menjadi pengurang penghasilan. Apa saja terkait 3M tadi? Misalkan usaha kan kita beli bahan, apalagi bayar gaji, bayar listrik gitu ya, boleh dikenakan? Boleh. Misalkan ada biaya perjalanan gitu ya, semua biaya itu boleh kecuali pajak penghasilan. Jadi kalau perusahaan bayar pajak, misalkan bea materai, pajak apa, PBB dan sebagainya, itu boleh dikurangkan sebagai biaya, kecuali pajak penghasilan. Termasuk apa? Sanksi dan denda. Itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Ingat ya? Kemudian apalagi ada penyusutan iuran kepada dana pensiun ya. Kemudian ada kerugian. Nah nanti kita juga belajar yang namanya rekonsiliasi fiskal. Ini di akhir ya. Sebelumnya kita lakukan apa? Menghitung kompensasi kerugian. Terkait tadi apabila perusahaan itu mengalami kerugian, jadi namanya usaha itu kan ada pasal surut ya, Miss ya. Nah, jadi kalau perusahaan nih dalam suatu tahun pajak, tahun keuangannya dia mengalami kerugian, itu kerugiannya boleh dikompensasi. Dikompensasi ini maksudnya kerugian tadi itu dikurangkan ke penghasilan ketika dia memperoleh laba. Jadi boleh dikompensasi itu maksimal 5 tahun berturut-turut. Kalau pilih dari 5 tahun boleh tidak? Tidak. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika kita mau menghitung pajak untuk WP badan, tadi untuk penghasilan dan bebannya harus kita identifikasi ya. Kemudian nanti ketika mengalami kerugian kita menghitung kompensasi kerugian yang akan kita kompensasi. Nah,
jadi kompensasi kerugian ini intinya kalau kita rugi, kita akan kurangkan ketika perusahaan memperoleh laba maksimal 5 tahun berturut-turut. Nah, sisa kompensasi jika masih ada, kalau masih kurang dari 5 tahun boleh kompensasi di periode berikutnya. Kalau tidak ya sudah. Oke ya. Nah, kalau sudah tahu kompensasi kerugian yang boleh dikompensasi di tahun tersebut, kemudian nanti kita baru menghitung pajak penghasilannya. Jadi ini beberapa hal ya yang harus kalian pelajari nanti, bisa sebagai diskusi lebih lanjut ya nanti di kelas ini. Nanti kalian pelajari lebih lanjut, jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Nanti saya juga akan memberikan tugas kepada kalian ya nanti kalau kita cakap. Tadi terkait koreksi fiskal ya, jadi sebelum menghitung pajak kita harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, jadi nanti ada proses yang namanya koreksi positif dan negatif. Penyesuaian fiskal positif itu kalau penyesuaian tadi itu dampaknya apa? Menambah penghasilan kena pajak atau menambah PPh yang terutang. Contohnya apa? Misalkan ada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Tadi jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Ada yang tahu nggak contohnya seperti apa realnya? Ada? Liburan. Ya? Liburan pemegang saham. Mbak Isma? Liburan pemegang saham. Oke, liburan pemegang saham. Seperti apa contohnya? Misalnya biaya yang digunakan itu dari perusahaan itu nanti untuk misalnya biaya transportasi dari si pemegang sahamnya, tapi bukan terkait dengan usaha. Oke, sip ya. Jadi berdasarkan pendapat Mbak Isma, terima kasih. Di sini pemegang saham itu liburan bareng keluarganya, tapi pakai dana perusahaan. Ada kaitannya dengan 3M? Tidak. Boleh diakui sebagai biaya? Tidak boleh. Harus dikoreksi. Berarti ketika biaya itu tidak diperkenankan, itu harus dikoreksi positif. Oke, terima kasih. Kalau untuk penyesuaian fiskal negatif bagaimana? Jadi ketika ada transaksi ya, kalau kita lihat di laporan keuangan itu ada penyesuaian, nanti penyebabnya itu dampaknya pengurangan penghasilan PKP atau pengurangan PPh berutang, itu disebut berarti penyesuaian fiskal negatif. Contohnya apa? Tadi ketika penghasilan itu dikenakan PPh final. Oke, tadi kan PKP-nya berkurang, iya enggak? Sebelumnya itu diakui sebagai penghasilan, tapi karena dia sudah dikenakan PPh final, itu kan sudah dikenakan pajak, iya enggak? Nah, kalau kita hitungkan kembali untuk menghitung berapa PPh terutang untuk WP badan, berarti kan pajaknya double, iya enggak? Nah, maka itu harus dikeluarkan dari perhitungan. Jadi kalau ada penghasilan yang dikenakan pajak final itu koreksi negatif. Kemudian ada apa? Selisih penyesuaian atau operasi komersial di bawah penyesuaian fiskal dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya, kita menghitung apa tadi? Kalau offsetnya kurang dari berapa? 4,8 miliar. Nah, ini contoh pembulatan aja ya. Jadi PKP itu untuk menghitung pajak harus dibulatkan. Bulatkannya itu maksudnya gimana? 0 rupiahnya penuh. Jadi 3 angka di belakang angka itu harus 000. Nah, misalkan gini, PKP-nya ya ini salah tulis ya. Nah, PKP 97.525 rupiah dibulatkan gimana? 97 juta. Kemudian nanti baru dikalikan tarifnya. Nah, ini tadi tarif pasal 31E. Jadi kalau omsetnya kurang dari 4,8 miliar, kita pakai tarif pasal 31E. Dapat
fasilitas pengurangan tarif lebih rendah 50%. Nah, caranya gimana? Tadi setelah proses rekonsiliasi fiskal selesai, ketemu berapa penghasilan neto dikurangi kompensasi kerugian jika ada, ketemu PKP apa ini berapa angkanya? Misalkan pas ya, berapa ini? 4,8 miliar omsetnya, tidak lebih ya, tidak lebih dari 4,8 miliar. Kemudian PKP-nya berapa ini? 500 juta. Itu pajaknya bagaimana? 50% kali 22% berapa? 11% dari 500 juta? 55 juta. Oke. Kemudian kalau apa ini? Kalau ini dia ada yang lebih dari 4,8 miliar, ada yang kurang dari 4,8 miliar ya. Jadi gini, misalkan tadi omset itu kan namanya peredaran bruto ya. Kalau peredaran brutonya ini diketahui di tahun 2021 kok 30 miliar, itu pajaknya bagaimana? Jadi di sini untuk yang lapisan pertama PKP itu 4,8 miliar dibagi omsetnya 30 miliar kemudian dikali PKP. Jadi di rumusnya 4,8 miliar dibagi omset dikali PKP. Ketemu berapa? 640 juta. Kemudian untuk yang kedua yang tidak dapat fasilitas ya, itu sisanya berapa toh? 4,8 miliar, sisanya berapa yang tidak dapat fasilitas? 3 miliar 360 juta ya. Itu dikenakan tarif normal. Oke. Tarif normalnya berapa? 20%. Jadi yang 640 juta ini dikalikan 11%, yang sisanya dari 30 miliar dikurangi 640 juta, 3 miliar 360 juta dikalikan tarif normal berapa? 20%. Nah ini dari yang dapat fasilitas atau tidak dapat fasilitas kita jumlahkan, ketemu PPh yang terutang yang wajib dibayar oleh PTX di tahun 2021 berapa? 809 juta 600.000 rupiah. Oke, jadi itu ya untuk materi kita hari ini. Nanti jangan lupa, ini karena masih ada waktu 1 jam lagi ya, kalian coba membentuk kelompok ya, masing-masing tiga individu mahasiswa membentuk kelompok, kita diskusikan terkait latihan soal ini ya. Oke, nanti kalau misalkan hari ini tidak selesai, nanti kalian kumpulkan di kulon ya. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti setelah diskusi kalau memang belum sempat kita bahas pada pertemuan hari ini, kalian bisa gunakan meeting chat yang ada di kulon saja untuk memudahkan kita komunikasi ya. Oke. Jangan lupa untuk WhatsApp grupnya tetap diaktifkan ya. Terima kasih untuk kehadirannya dan perhatiannya pada pertemuan hari ini teman-teman. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.